ini apa dampaknya bagi kota, bagi masyarakat, bagi apapun? Nah, yang pertama kan kita harus tahu bahwa lumpur ini itu adalah sebenarnya dari sisa kegiatan kita sehari-hari kan. Sisa kegiatan kita habis makan apapun itu kemudian kita BAB dan itu terkumpul, kemudian itu dibuang ke sini, kemudian dibuang ke IPLT. Kita sama-sama tahu bahwa kotoran yang kita buang itu mengandung banyak bakteri. Tidak hanya bakteri, virus apapun itu ada di kotoran kita dan itu jumlahnya miliaran kan di situ. Jadi kalau misalnya ini tidak kita kelola dengan baik, kita sudah bisa melihat dampaknya. Dampaknya itu yang paling dampak internalnya adalah petugas yang ada di sini. Kalau misalnya mereka tidak mengelola dengan baik, tidak melakukan perilaku dengan baik, itu bisa terdampak duluan mereka. Terdampak duluan di situ. Terus kemudian kalau misalnya ini tidak terkelola dengan baik dan kemudian dibuang langsung ke badan air, lingkungan di sekitar sini sudah pasti tercemar. Belum lagi kalau misalnya masyarakat, misalnya air sumur misalnya. Ya, misalnya masyarakat di sekitar sini memakai air sumur. Memakai air sumur. Dan di sini tidak hanya IPLT, juga ada sampah yang mengandung limbah, kan begitu, yang mengandung limbah. Kalau misalnya itu mencemari air sumur dan itu misalnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk juga, untuk air minum, termasuk untuk air minum, walaupun itu dimasak, itu juga tetap baunya tetap akan terasa. Bahkan dipakai mandi pun bisa bikin penyakit ya, kulit. Bisa bikin penyakit kulit kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya dampak-dampak yang bisa terjadi. Itu masih dampak di sekitar sini aja padahal. Kan tapi juga kalau misalnya dipakai minum itu bisa jadi diare kan waktu itu sesuatu yang ini. Jadi itulah kenapa pentingnya kita untuk mengolah. Karena judulnya aja adalah instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi bukan hanya tempat membuang. Jadi bukan tapi harus tempat membuang. Jadi memang benar-benar dibuang dan diolah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, baru kemudian bisa dibuang ke badan air. Jadi teman-teman pun di sini harus mengontrol seperti yang tadi saya sampaikan, mengontrol limbah yang masuk, lumpur tinja yang masuk, seperti apa karakteristiknya. Kalau misalnya karakteristiknya itu tidak sesuai dengan karakteristik lumpur tinja yang diolah, dan itu memang sebaiknya ditolak. Karena kalau misalnya dia kandungan... Jadi nggak semua tinja itu boleh masuk ya? Iya. Oke, kalau begitu kan jelas ini kondisi yang tidak baik, kondisi yang sangat tidak produktif, baik bagi orang yang ada di wilayah ini, masyarakat di sekitar wilayah ini, maupun bagi kota kita. Nah, apa Mas Nyoman yang harusnya dan bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Itu yang pertama, Kota Bandar Lampung wajib meningkatkan kapasitas IPLT-nya, menyesuaikan dengan paling tidak kondisi yang ada saat ini. Mestinya berapa kira-kira? Berapa kali lipat yang sekarang ini mestinya kapasitasnya? Harusnya sih 4 kali lipat, 4 sampai 5 kali lipat dari ini kalau kita. Dan berfungsi dengan baik. Nah, kedua, memang harus ada peningkatan kualitas manajerial. Kualitas manajerial untuk memastikan bahwa IPLT ini terkelola dengan baik. Tidak cukup hanya dengan menyediakan orang, tetapi orang-orang itu juga harus memiliki kompetensi untuk mengelola dan paham apa yang mesti dilakukan dari truk itu datang sampai truk itu selesai membuang. Nah, untuk peningkatan kapasitas itu tadi, itu kan dilakukan oleh siapa? Pemerintah kota ya? Iya, itu adalah kewajiban pemerintah kota. Tetapi pemerintah kota juga bisa mendapatkan dukungan dari mitra-mitra yang memiliki kapasitas di bidang itu. Kan seperti itu. Uang berapa banyak untuk memperbaiki kondisi ini sekaligus tadi meningkatkan kapasitas IPLT Batang ini? Kalau misalnya kita ngikutin dukungan pusat itu sekitar 15 M. Tetapi kemarin 15 M ini membuat baru. Ya, merehabilitasi ini serta menambah kapasitasnya. Termasuk juga memperbaiki
kualitas bangunan lainnya, jadi pagar, gedung, tanah. Minimalnya berapa yang dibutuhkan oleh? Dana minimalnya itu sekitar 2M sampai 3M. 2M minimal. Ya. Kondisinya bisa akan lebih baik Ya, daripada bisa akan lebih baik. daripada tidak sama sekali kan? Ya, tetapi kita tidak bisa memperbaiki banyak, tapi paling tidak yang utama kita perbaiki, Dan ini yaitu tidak difungsi kembali. ya, yaitu instalasi pengolahan lumpur tinjanya, itu yang utama, itu yang kita perbaiki dulu. Sedangkan kualitas infrastruktur yang lain, misalnya kayak kantor, itu mungkin kita bisa perbaiki berjenjang. Teman-teman, masyarakat Bandar Lampung dan wilayah Lampung pada umumnya, itu tadi penjelasan panjang lebar dari Mas Nyoman Suwartono mengenai kondisi instalasi pengolahan lumpur tinja Bakung, Kota Bandar Lampung. Kondisi yang sangat tidak baik, sangat memprihatinkan, dan ini dampaknya bahaya bisa kemana-mana, merugikan banyak orang, banyak keluarga, banyak anak-anak, banyak orang tua, masyarakat kita semua bakal rugi. Oleh karena itu, PLT Bakung, seperti dijelaskan Mas Nyoman, harus segera disentuh, harus segera diperbaiki, harus ada suntikan dana, yang ideal 15 miliar, tapi kalaupun tidak ada 15 miliar, 2-3 miliar pun menurut Mas Nyoman relatif cukup untuk membuat PLT ini berfungsi kembali dan terkelola kembali dengan baik. Semoga Pak Wali Kota dan jajarannya menonton video ini sehingga ada upaya-upaya yang serius untuk memperbaiki PLT Bakung. Karena baiknya PLT Bakung adalah baiknya Kota Bandar Lampung. Terima kasih, sampai jumpa.